Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu nih. Jadi analisa yang saya buat di video ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka please klik tombol like dan share sebanyaknya agar teman yang lain bisa ikutan belajar juga. Jangan lupa subscribe juga ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir, apalagi ngasih komen di bawah videonya. Saya sangat menghargai ya, I appreciate a lot. Dukungan teman-teman untuk video ini terbentuk. Nah, kita akan masuk ya ke pembahasan. Dan sedikit informasi dulu, reminder aja sih sebetulnya ya, kemarin-kemarin udah saya umumkan. Jadi besok tanggal 25 September hari Sabtu jam 10 pagi saya akan preview basic kelas ke-7. Preview kelas itu apa sih? Jadi saya akan informasikan nih nanti kelas saya tuh kira-kira materinya apa aja yang dibahas dan kira-kira kelas ini akan seperti apa berjalannya. Karena kelas saya nanti kan dia berupa praktek ya, jadi nggak hanya teori. Kelas saya itu nanti diadakan di tanggal 31 Oktober, yaitu kelas teknikal dibawakan oleh saya, dan untuk kelas fundamentalnya itu dengan Pak Krisantus ya. Beliau adalah founder analisa fundamental saham Indonesia. Juga bonusnya ada banyak banget, yaitu kelas psikologi trading, ada kelas Fibonacci. Fibonacci kelas ini kelas yang advance, jadi cocok banget setelah ambil basic analisa teknikal, teman-teman kemudian belajar Fibonacci-nya. Juga ada free 2 minggu akses untuk Winbot dan screener nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen cobain screener dan chat yang setiap hari saya pakai di YouTube ini, maka silakan ya mendaftar dan teman-teman bisa dapatkan akses gratis. Harganya juga terjangkau ya untuk bonus yang begini banyak, kelas fundamental dan teknikal lalu diberikan bonus sekian banyak, ini sangat terjangkau sekali. Jadi untuk tanya-tanya, yang ingin tanya-tanya itu bisa langsung kontak aja adminnya ya. Kita akan masuk ke komposit dulu. Jangan lupa untuk stay tune sampai akhir, karena di akhir nanti saya akan kasih hasil screener untuk saham-saham yang berpotensi ditradingkan hari Senin. Jadi tonton sampai habis ya. Oke, komposit kita ini cukup menarik ya. Jadi memang closingnya sih cukup oke menurut saya, candle-nya, tapi harus dilihat lagi nih hari Senin, karena dia lagi pas-pas berada di area resist. Ini udah menjelang resist ya, mendekati resist. Yang mau kurangin posisi silakan, atau yang ingin pasang trailing stop aja itu silakan. Karena kelihatannya sih dia masih bergerak sideways di area ini, apalagi September, Oktober biasanya itu bulan-bulan koreksi. Jadi persiapkan diri ya. Untuk momentum dan pixelnya ini masih sama seperti kemarin juga. Momentumnya masih berupa titik pink, jadi memang masih sideways sih ya, belum ada momentum yang oke-oke banget. Kita masuk ke analisa saham pilihannya teman-teman, ini ada 10. Buat teman-teman lain yang ingin juga sahamnya untuk dianalisa, maka silakan join aja langsung ke Telegram Wisdom and Invest. Nah, Telegram Wisdom and Invest ini grup publik ya, jadi siapapun bebas untuk join. Tidak ada dipungut biaya apapun, silakan langsung klik join aja dan bergabung. Di sana teman-teman bisa saling sharing dengan saya ataupun teman-teman lainnya. Saham yang pertama adalah Asip, lalu Dian. Saya requestkan dulu semua chartnya ya, jadi nanti kita bahas chartnya bisa langsung lebih cepat nih. PABP, ASII, BMHS, bentar ya salah ketik, ada PMNP, Indi, ini lagi DNNX, Agro. Oke, itu 10 sahamnya. Kita mulai dari Asip. Asip ini saham gorengan nih. Kita lihat liquid nggak dia? Liquidnya sih nggak begitu gimana banget ya.
Rata-rata transaksi di 3,4 miliar, total transaksi hari ini di 1,7 miliar. Biasa standar yang saya pakai sih sekitar 4 sampai 5 miliar. Tapi nggak masalah kalau misalnya dia nggak liquid, tapi volumenya meningkat nih. Kayak begini sih masih oke ya. Jadi waktu di sinilah seharusnya. Itu yang oke tuh. Saat dia mulai ada momentum biru yang pertama. Jadi di sini ini sebenarnya sinyal yang oke-nya saat dia di kurang ketarik sebelah sini ya. Nah, yang ini sebenarnya juga udah oke sebetulnya nih sejak segitiga hijau, momentumnya memang masih biru langit, pixelnya sudah oke. Ini sebenarnya udah bisa spekulatif buy karena belum jauh-jauh nih dari support. Jadi di candle yang ini atau candle yang ini ya, candle yang inilah. Ini candlenya sih candle jelek sebenarnya, ini candle shooting star. Untuk kondisi sekarang, dia momentumnya sudah mulai melemah karena menjadi biru tua dan sedikit mengecil. Dia lagi testing, kemarin testing resist dan nggak bisa ya, di sini banyak yang jualan nih. Di atas 90 ini banyak yang jualan. Ini candlenya hari ini ARB kelihatannya ya. ARB-nya kalau tutup ARB, saya lihat dulu ya, dia terkunci nggak di over. Kalau dia terkunci ARB di over, oh nggak sampai kekunci ya, masih ada bitnya. Jadi mudah-mudahan sih mantul nih, or at least dia di sini mantul. Ada support di 81 dan 78. 78 itu MA 200 tuh. Jadi mudah-mudahan kuat di sana ya, ada garis winline juga. Jadi mudah-mudahan kuat untuk mantul di area situ. Yang udah punya misalnya entry dari bawah, maka jangan lupa seharusnya sih tadi ya di area sini nih adalah area untuk taking profit. Jadi kalau sekarang nih sayang sekali nih profitnya sudah jadi berkurang. Lalu kalau baru mau entry, maka wait and see dulu, jangan terburu-buru ya, jangan tergesa-gesa. Lihat dulu sampai ada pantulan di area support. Ini masih candle jelek, jadi tunggu candle pantulan. Candle pantulan tuh kayak apa sih? Dia candle hammer salah satunya, candle hammer jadi ekor panjang di bawah ya, atau dia ada inside bar, jadi seperti ini. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi dia intinya tidak membentuk lower low lagi. Lower low itu kayak tangga ke bawah, jadi seperti ini. Nah hal-hal seperti ini, basic technical seperti inilah yang akan teman-teman dapatkan nih kalau misalnya teman-teman ikutan kelas basic technical. Support 8178, kalau jebol dari garis win maka jadi kurang oke ya. Kalau dia mantul maka bagus. Seenggaknya teman-teman bisa manfaatkan pantulan. Jadi misal di 78 nih dia mantul. Bisa ditektokin ke either ke 81 atau ke area 90 lagi nih. Di area sini ya, tempat untuk taking profitnya kalau dia mantul. Tapi kalau nggak mantul, forget it. Berarti udah nggak oke lagi. Kita cek hak kakinya untuk si SIP. Hak kaki SIP-nya kurang oke sih. Ini memang berarti banyak yang jualan ya. Sebaiknya kalau mau entry, wait and see dulu. Tunggu pantulan. Kalau nggak ada pantulan, jangan. Atau kalau misalnya teman-teman sudah menjadi member, maka bisa cek kembali di chart hak kakinya nih. Di hak kakinya, di time frame kecil juga bisa. Jadi dipastikan misalnya dia naik. Naiknya ini beneran atau bandarnya jualan. Kalau dia naik bandarnya jualan, maka artinya teman-teman jangan coba-coba di swing ya. Itu sangat sangat beresiko sekali. Tidak boleh di swing, hanya dicopet aja. Cuan kabur. Terus untuk Dian selanjutnya, Dian supportnya di ini pas lagi di support sih. Liquid nggak sih? Likuiditasnya sih lumayan ya. Hari ini minus 4%. Momentumnya melemah. Volumenya meningkat. Hari ini candle bearish, tapi volumenya di bawah rata-rata. Jadi mudah-mudahan sih Senin masih bisa lanjut nih. Senin bisa pantul. Tapi pastikan ada pantulan dulu ya. Jangan main HK atau spekulatif. Tapi kalau mau pakai porsi kecil, jadi money management porsi kecil aja dulu, itu silakan. Kembali ke masing-masing ya. Kalau mau spekulatif silakan. Support di 90 dan 88. Resistnya di area sini.
Di area 100 ini rata-rata banyak yang taking profit nih, area supply-nya ya. Karena banyak jarum di sini, di sini, di sini. Kita jangan ngambil jauh-jauh, kita tarik yang memang banyak dilalui nih di area 100-an. Jadi untuk kalau teman-teman baru mau entry, nanti Senin wait and see dulu. Kalau dia ada pantulan, maka boleh silakan cicil. Tapi kalau jebol atau dia bikin lower low, dia breakdown dari 88 ini, jadi jelek. Sebaiknya tidak entry. Bagi yang sudah punya atau terlanjur nyangkut misalnya, maka teman-teman lihat ya, di 88-nya dia bisa mantul nggak? Kalau nggak mantul, maka sebaiknya exit aja. Kaki-kakinya untuk Dian. Hari ini pun memang dia banyak nih buangannya. Ini kalau merah-merah artinya banyak yang jualan. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang beli. Tapi nggak hanya tentang hijau dan merah ya, ini ada rata-ratanya, ini garis rata-rata. Kalau dia bagus, artinya dia akan ada hijau-hijau dan grafiknya akan menanjak. Kalau dia jelek, walaupun ada satu hijau, berarti bandarnya nggak serius, hanya naikinnya 1 hari. Oke, Diannya sudah, kita masuk ke BABP. BABP ini masih downtrend ya. HRB lagi, coba saya lihat. HRB-nya tutup toko enggak nih? BABP. Karena ARB-nya dia tutupnya di over, berarti kemungkinan besok masih bisa turun ya. Kecuali kayak tadi si ASIP itu dia nggak nutup di over, dia masih ada bid-nya. Jadi kemungkinan besok masih akan digoreng tuh. Jadi hati-hati. Sebenarnya walaupun dia nggak ARB, tapi tidak untuk swing. Kalau teman-teman nggak bisa fast trading, maka hindari. Untuk si BABP ini, dia closing-nya ARB di over, jadi kemungkinan masih bisa lanjut turun. Di bawahnya ini ada support lagi, yaitu di area 247 sini. Ini tinggal buletin ya, sesuai dengan fraksinya. Mudah-mudahan sih di area sana dia akan mantul nih. Kalau udah mantul, artinya resistnya di sini ya, yang tadinya support, maka dia akan menjadi resist, yaitu di sekitar angka 298 nih. Sekitar 298 itu area-area resistnya. Atau garis win itu juga menjadi resist karena dia di atas ya, ada di atas candle. Kalau dia di bawah candle seperti di sini, maka dia menjadi support. Kalau bagus dia pasti akan mantul. Kalau jelek dia pasti akan breakdown. Seperti di sini. Nah, ini juga resistnya si kayak gini. Kejedot garis win ya. Jadi bisa aja dia ke sini, lalu dia naik lagi dan dia kejedot di garis win. Atau bisa juga walaupun breakout dia karena masih bergerak dalam downtrend, maka gerakannya itu jadi seperti ini. Jadi mantul di sini 247 misalnya, dia mantul ya paling mentok mungkin ke area sini gitu. Kalau misalnya dia naik di area 358, itu area resist yang cukup kuat. Yang pertama dia harus laluin garis win-nya dulu. Kalau nggak bisa laluin, ya berarti disinilah dia akan kejedot nih, 320. Selanjutnya kita cek kakinya untuk BABP. BABP ini sih belum ada buangan yang gimana ya, cuma harganya masih terus menurun. Kalau kakinya tidak searah, maka saran saya sih ini kita abaikan dulu, kita tetap technical analisa itu tetap nomor 1 ya. Kalau kaki ini kan bandarmologi. Chart win itu technical analisa. Jadi kita harus utamakan technical analisanya dulu, yaitu chart win. Kita utamakan chart win-nya dulu, baru kita gunakan HKQ sebagai pendukung gitu ya. BABP-nya sudah tadi ya, jadi masih belum oke. Untuk ASII ini semenjak dia breakdown dari garis win dan keluar dari ini udah kurang oke nih. Ini masih bikin lower low. Dia akan testing lagi support. Ini supportnya di 5.100. Jadi semenjak dia breakdown sini udah kurang oke ya. Pixelnya juga sudah jadi merah-merah.
dan mulai ada momentum merah nih. Jadi semoga teman-teman sudah take profit bagi yang entry di bawah ataupun telat entry-nya, misal entry-nya di sini, maka sebaiknya sih sudah take profit dulu. Supportnya ada di 5.100, resistnya maka 5.200 adalah resistnya. Resist selanjutnya di sini 5.325. Kalau breakdown dari 5.100 artinya dia akan ke support 4.900. Haki-hakinya untuk ASI haki-hakinya juga tidak oke ya, mulai merah-merah nih. Yang tadinya hijau-hijau sekarang mulai merah-merah. BMHS, Bunda Medik. Oke, di sini ada warna abu-abu, itu karena data historinya belum ada ya, jadi belum bisa dihitung. Saat ini si BMHS ini, dia masih sideways, kelihatan langsung dari momentumnya, titik pink, artinya dia sideways, pixelnya hanya satu hijau, dan kalau kita tarik kotak juga dia hanya bergerak di area sini nih, tuh ya. Dengan support 1030, resist 1200. Ini masih sideways, jadi kalau strateginya sideways, kalau sideways ingat ya, segitiga hijau dan merah kita abaikan. Strateginya adalah buy on support atau beli di support dan sell on strength. Jadi spekulatifnya di dekat-dekat support, begitu cuan atau mendekati area resist, di area sinilah, jangan ke 1.200, 1.200 soalnya hanya kena toel sekali nih di sini. Jadi kurang kuat, di area sinilah, di 1150 kali ya, sekitar itu nih, di area sini ya. Nah, jadi itu aja. Kalau misalnya dia breakdown 1030, maka kemungkinan akan ke area sini nih, di support yang di sini. Di 1000-an, 900 lebih sampai 1000-an tuh. Oke, BMHS-nya kita cek haki-hakinya. Belum ada yang serius. Kalau serius artinya ada yang hijau-hijau ya, hijau-hijau dan grafiknya semakin meningkat. Ini enggak. Jadi masih belum oke. Untuk PMMP, kita lihat momentumnya. Momentumnya warna titik pink, maka kita sudah tahu ya bahwa dia bergerak sideways. Kalau titik pink dia tidak ada momentum, makanya dia sideways. Momentum yang biru langitnya pun semakin menurun. Jadi ini akan testing support nih. Pixel merah-merah tidak oke. Sideways-nya semana? Kita tinggal tarik aja ya area titik terendah terdekat dan titik tertinggi terdekat. Atau ya kita gunakan aja garis-garis horizontal untuk membantu kita. Garis horizontal yang di sini nih. Sini ya. Ini kemarin memang breakout, tapi jadinya false. Karena begitu dia breakout, dia balik lagi ke bawah resist. Jadi supportnya ada di 484, resistnya ada di 530. Yang ingin spekulatif, maka silahkan spekulatif di support ya, kecuali dia breakdown nih. Kalau dia breakdown jadinya tidak oke. Breakdown 484 itu closing penutupan di bawah 484 ya. Jadi validnya itu setelah closing. Kalau belum closing maka belum valid. Karena bisa aja dia balik lagi naik ke atas. Tapi kalau udah closing, dia candle-nya bearish, volumenya besar, maka tidak oke lagi tuh. Tapi kalau dia mantul, maka spekulatif, mudah-mudahan bisa cuan sampai 530. PMMP, sudah kita cek haki-hakinya, PMMP. Masih belum ya, ini grafiknya kelihatan menurun. Jadi masih belum ada yang serius juga. PMMP, Indi. Nah, hari ini nih batu bara nih. Batu bara oke-oke semua ya. Dari BOS, SMMT yang gorengan juga, lalu PTBA dan ADRO itu luar biasa. Indi juga nih. Ini volumenya besar, candlenya besar, cuma watch out ya. Dia sering kayak gini nih. Di sini, tuh lihat. Candlenya besar, volumenya besar, tapi besoknya 2 hari koreksi. Di sini juga candle besar, besoknya koreksi. Di sini juga candle besar, besoknya koreksi. Jadi jangan kejar atas ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang kejar atas.
Momentumnya masih berupa titik pink, juga biru langit, jadi bukan berupa biru Ben Hur dan semakin menanjak kayak gini. Ini aja kena prank nih ya, kena prank turun lagi ke bawah. Nah ini juga kemungkinan begitu. Dipantau aja dulu. Ini hari ini naik, batu bara pada naik karena komoditasnya itu bagus. Komoditasnya naik, saya lupa naik berapa persen, pokoknya naik lumayan luar biasa, 3% ya kalau nggak salah. Supportnya, ini ada support sih lumayan kuat, 1490, MA 200, dan sekaligus ada horizontal support. Setelah itu di bawahnya ada 1450. Kalau tren besar ini sebenarnya masih sideway besar ya. Di sini ada sideway besar. Nah, ini ada sideway besar. Jadi watch out. Jangan lupa pasang trailing stop bagi yang sudah punya, bagi yang berumah entry, maka saya nggak sarankan untuk entry sekarang. Pantau lagi nanti di hari Senin. Cek lagi komoditinya. Kalau misalnya masih oke, maka bisa cicil entry. Kita cek HKQ-nya ya. Moga-moga sih kali ini serius ya untuk batu baranya nih. Karena komoditinya naik terus. Cuma karena berita-berita go green, jadinya nggak kemana-mana nih saham-saham batu baranya. Oke, HKQ-nya sih lumayan ada. Cuma makanya mesti lihat lagi nih ya, Senin ya. Kayak di sini nih HKQ-nya luar biasa tinggi, tapi ternyata besoknya merah-merahnya banyak juga gitu. Kita cek di 5 menitnya. Jadi enaknya kalau kita gunakan HKQ di time frame kecil, misalnya pas lagi jam trading ya, kita bisa mendeteksi yang seperti ini. Dia ada spike, ini belum rally ya, belum naik banyak. Lalu ada action-nya di sebelah sini. Grafiknya juga meningkat. Berarti kita bisa entry di area sini nih, bisa ikutan. Dan kita udah lumayan cuan jadinya. Intinya sudah, next selanjutnya sahamnya Same. Same ini dia ada momentum titik pink dan ada yang kayak pastel gini ya, semakin mendalam, jadi sebenarnya agak kurang oke nih. Kemungkinan dia akan testing support, pixelnya juga merah-merah, tidak oke. Dia masih di bawah garis winline juga, tidak oke. Si Same ini supportnya ada di 493 dan di 500. Kemungkinan akan testing support yang di situ tuh, atau dia akan testing support low yang di sini nih. Itu di berapa tuh ya? Kalau dia bikin low dari itu lagi, artinya tidak oke tuh. Berarti downtrend berat. Downtrend. Bentar saya cek dulu ya, itu di 480. Ini di 480. Bagi yang mau entry, maka sebaiknya sih wait and see dulu. Lihat dulu, dia bisa mantul nggak? Kalau bisa mantul, kayak di sini ya, ini mantul, candle bullish, volume besar, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Ini juga di sini dia mantul, di sini dia mantul, maka spekulatif buy. Ini lihat lagi, nanti candle-nya yang terbentuk apa di saat di sini, di 493 atau di 500. Kalau bagus, maka spekulatif. Kalau enggak, maka ya jangan. Karena rentan ya, kalau dia sampai breakdown, dia akan ke support MA 200 nih, 453, itu tinggal dibuletin. Selama dia belum keluar dari downtrend line, jadi belum breakout dari sini, maka belum oke nih. Jadi dia harus breakout dulu dari downtrend line-nya itu. Kalau udah breakout, maka oke. Masih bagus ya untuk ditradingkan. Same, kita cek HH-nya, HKQ-nya. Buangan juga ya, jadi masih belum oke nih, merah-merah. Grafiknya juga masih menurun. Setelah Same, oh tadi saya belum sebut resistnya ya. Resistnya kita pakai garis win aja deh. Ini kayak di sini dia kan kejedot, sini dia kejedot. Nah, resist garis win di 530. DMMX ini kayaknya saya udah pernah bahas juga ya beberapa hari lalu. Itu memang sudah tidak oke ya. Ini kelihatan dari momentumnya menurun. Dia ada sekarang sudah terbentuk channel downtrend. Ini lagi di support channel sih. Mudah-mudahan sih bisa mantul nih. Kalau dia mantul ya paling dia akan ke sebentar ya. Ini memang ada support. Nah,
Kalau dia mantul, maka seenggaknya dia bisa testing garis win dulu nih. Ini sih udah nggak bikin lower low, jadi mudah-mudahan dia bisa naik testing resist win dulu ya di 3000 nih garis winnya, atau di resist channel 32, ini buletin aja 3200. Jadi di 3200, 3000 sampai 3200 itu resistnya. Kalau naik dan teman-teman misalnya ada yang nyangkutnya terlalu banyak, maka bisa SOS dulu sebetulnya ya di area-area resist. Supaya nyangkutnya tuh nggak kebanyakan. Jadi nanti sisanya teman-teman bisa untuk beli, mendingan beli saham lain yang lebih bagus. Karena selama dia ini gerakannya bisa begini ya, kalau masih terbentuk channel downtrend, dia gerakannya akan seperti itu, turun menurun. Kayak gitu. Resist sudah, support sudah, oke. Kita cek hak kakinya. DMMX ini hak kakinya udah terlihat ya, masih merah-merah juga, masih buangan, jadi masih kurang oke. Next ada agro. Agro cakep hari ini. Closingnya high di atas 2450, dia sudah breakout, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya juga udah mulai ada. Jadi ini oke nih, si agro ini. Kemungkinan dia akan di sini ya, jadi dia akan bergerak di area sini nih. Jadi trading range-nya di area sini. Supportnya di 2450 dan garis win ada di 2370. Selama dia berada di atas garis win masih oke ya. Artinya ada potensi dia gerakannya bisa begini. Nah, jadi nggak mungkin dia langsung cus gitu ya, kayak naik roket. Ya bisa aja sih karena agro gitu loh. Kalau dia lagi strong uptrend ya bisa aja dia langsung dalam satu candle dia langsung naik, itu bisa aja. Tapi kalau normal gerakannya dia akan seperti ini. Nah, yang sehat tuh gerakannya seperti itu. Jadi begini ya, bergerak dalam channel uptrend. Dengan targetnya di 2920, mudah-mudahan tercapai. Kalau nggak di sana ya berarti mungkin di area sini dulu nih. Nggak usah muluk-muluk lah, di sini aja gitu ya. Di berapa nih ya? Ini resist-resistnya ada di, sebentar saya cek dulu. Ini resist-resistnya udah dilewatin. Oh enggak nih, ada. 2660, 2770. Di sini resist-resistnya. Agro, kita cek hak kakinya agro. Kan hijau-hijau ya, dari kemarin memang ada ini, berarti semoga lancar nih, lanjut ke atas. Dia udah 3 candle tuh bikin higher high, jadi mudah-mudahan lanjut lagi bikin higher high sampai ke garisnya, garis finishnya atau ke target price-nya. Nah, udah selesai 10 saham pilihan, kita akan menuju ke saham-saham yang untuk ditradingkan di hari Senin ya. Saham-saham yang bagus dan menarik. Ini ada 2 screener yang saya kasih sebetulnya, yaitu screener win dan screener hak kaki. Screener hak kaki di atas nih. Bedanya apa sih? Kalau screener hak kaki itu kan dari chart hak kakinya ya, jadi dia men-screening saham-saham yang power HK-nya itu besar. Power HK besar itu yang tadi hijau-hijau itu, yang hijau-hijau ini. Jadi kalau banyak yang HK, dia akan masuk screener ini. Ini nama sahamnya, ini powernya udah diurutin ya, dari yang paling atas sampai paling bawah. Paling atas itu paling besar. Ini harga sahamnya, dan persennya ini rate of change diukur dari harga opening. Kalau openingnya gap up ataupun gap down, maka jadinya beda. Nah, ini yang masuk. Ada Beberia, Droharum, Agro. Care kayaknya enggak sih. Care ini kayaknya tidak valid ya hak kakinya. Kenapa enggak valid? Karena ada kemungkinan bandarnya itu hanya tuker-tukeran barang atau saham-saham yang repo. Biasanya tidak valid jadinya. Ada UNTR, Amor, Kota juga itu kayaknya saham repo. Energi, TINS, HKMU. TINS ini menarik ya. Karena harga komoditasnya itu kalau nggak salah tadi ATH. Nanti coba dicek lagi, takutnya saya salah. Karena tadi siang setahu saya bagus.
ada HKMU, MPPA, Zinc. Nah, ini saya share aja sekilas. Kalau teman-teman mau catat silakan. Tapi yang saya bahas adalah saham-saham yang masuk screener win ya, dan statusnya hold. Kenapa begitu? Jadi kita selang-seling lah. Kalau misalnya teman-teman udah punya akses ke Winbot sih ya silakan bebas. Teman-teman silakan kerjakan PR-nya. Nah, di sini tugas saya adalah saya mau ngajarin teman-teman gimana sih caranya menggunakan fasilitas ini dengan maksimal ya. Oke, saya akan catat dulu yang masuk statusnya hold apa aja nih. Barangkali dia udah breakout terus dia lagi balik retrace ke area support, maka sangat menarik banget untuk kita spekulatif buy. Ada ABA, ADI, Adro. Adro menarik sih ya di antara semua batu bara nih. Adro, Doit, PTBA. Kalau Indi udah terlalu tinggi deh kayaknya. SMMT gorengan, Firebox gorengan. Agro, Akra, APIC kemarin udah. Jangan bahas yang itu terus deh, nanti sayang waktunya. ASA, AYLS, BBCA, BBHI, kita cek BBHI lah. BBHI, BBRI udah berapa kali ya? Aku selingin. Batu bara, Cesis, wah Cesisnya udah terbang. Sudah keburu terbang nih. Cesisnya bagus nih sebenarnya. Ini statusnya hold. Kalau kemarin masih ada yang hold, maka happy cuan ya hari ini. DGNS, DSFI, DUCK, Dian Energi, Era, Fire, Good, Harum. Harum ini dia ada penjualan treasury kalau nggak salah. Nah, makanya dia 2 hari ini naiknya luar biasa tinggi. Indi tadi sudah dibahas. Kita cek batubara yang lain lah. UNTR ya, tadi UNTR kayaknya lumayan juga sih. UNTR ada masuk. Kayu keras, MAPI, Mari, MLPL, PMX, NASA, Okas, PKPK ini udah terbang. POL, Prim, PTBA deh. PTBA belum kan? Tadi udah Indi udah, SRTGT, CPI, Toys, Trim, nanti kita cek lagi Wika-nya. Wika apa kabar? Oke, sebagian saya ambil dari yang statusnya hold, sebagian saya ambil dari yang statusnya buy deh. Archie, Bevin, BSDE, Bull ini saham repo ya, jadi saya skip aja. Bumi juga sangat beresiko banget, tapi nggak apa-apa deh. Kita cek buminya. Cepin, Doit juga bagus. ICBP saran saya sih skip ya, karena ada indikasi bearish divergence seperti UNVR nasibnya. Takutnya nanti seperti UNVR dia. Win ABA, aku cek ABA. Adi, Adro, BBHI, PTBA, Wika, Archie, Bevin. Kalau teman-teman udah sering lihat, maka akan sangat mudah sekali ya menganalisa itu cepat banget. Teman-teman nggak perlu berlama-lama. Aduh ini supportnya di mana ya, resistnya di mana ya, terus bakal naik atau turun ya gitu ya. Dengan semakin teman-teman sering menganalisa, maka akan semakin cepat mengambil keputusan. Nggak dikit-dikit tanya, beli di berapa, masuk di berapa, jual di berapa. Begitu mau beli, dia udah terlanjur naik. Begitu mau jual, udah terlanjur ARB. Maka sangat sayang sekali. Itu gunanya teman-teman belajar menganalisa supaya bisa mengambil keputusan lebih cepat. ABA. Kita mulai dengan ABA.
Ya, ABA ini masih sideways, jadi segitiga hijau dan merah kita abaikan. Jangan lupa itu ya. Momentumnya membaik, pixel mulai 1. Dia karena sideways. Kenapa saya bilang sideways? Karena dia masih ada ini ya. Lihat channelnya dibantu dengan garis ininya nih. Jadi karena sideways, maka strateginya seperti yang saya bilang ya, buy on support, BOS, dan SOS, sell on strength. Nah, itulah strateginya. Jadi segitiga hijau dan merah kita abaikan. Dengan supportnya di 540 dan resistnya di 620, 600 sampai 620. Di situ area ininya untuk si ABA ya. Kalau dia breakdown dari 540 maka jadi tidak oke nih. Kemungkinan dia akan testing support yang di area sini, di area 500. Setelah ABA, ADI masih oke, cuma momentumnya ini udah mulai melemah ya, jadi harus watch out nih. Jaga di support 860, ini dia jangan sampai breakdown. Kalau breakdown 860 artinya tidak oke. Karena momentum melemah dan ininya breakdown artinya kemungkinan akan turun ke support selanjutnya nih. Kalau breakdown 860 ya, tidak oke lagi. Dia sudah jebol dari garis win, keluar dari channel uptrend-nya, maka tidak oke. Selama bertahan di atas 860, maka masih ada potensi dia bisa testing resist 975. Oke, adiknya sudah. Next, dengan Adro. Adro ini sama ya, semua saham batubara kurang lebih mirip. Ini udah mendekati area resist di 1520. Tapi sebenarnya bagus ya si Adro ini. Yang penting jangan kejar atas karena dia udah mau capai garis finish. Jadi daripada Adro kayaknya masih mendingan PTBA. Nanti kita bahas PTBA-nya nih. Ini udah mau mencapai garis finish di 1520. Untuk yang punya maka jangan lupa pasang trading stop. Kalau baru mau entry maka saran saya nunggu aja waktu dia retrace ya atau dia turun ke bawah. Ini sih sebenarnya ada uptrend channel lah. Secara major maksud saya. Nah, di sinilah gitu. Jadi nggak mustahil ya kalau dia turun sampai sini dulu. Karena seperti di sini, dia naik, turun. Naik, turun. Jadi seperti ini. Jadi nggak mustahil dia bisa turun sampai ke sini dulu. Ke support trendnya. Supportnya nih jauh banget. Kalau support garis win di 1380, support horizontal 1360, dan support trend yang tadi saya gambar itu ada di 1315. Adro, Akra. Akra ini menariknya tuh saat dia breakout di sini ya. Sekarang ini udah mau capai garis finish nih. Dengan resist di 4270. Besok kalaupun, Senin maksud saya, kalaupun dia naik, maka kemungkinan dia hanya akan testing high-nya kemarin nih. Kok kemarin? Hari ini maksudnya. Jadi kemungkinan dia akan testing harga high yang hari ini, yaitu di 4240 ya si Akra ini. Pixelnya masih bagus, momentumnya bagus. Coba karena dia udah mau deket garis finish, adalah wajar kalau dia koreksi dulu. Jadi bisa aja setelah breakout dia turun dulu, baru naik lagi, atau dia konsol dulu ya di area sini. Jelek sekali. Konsol itu maksudnya sideways. Jadi bisa aja dia sideways dulu di area situ. Jadi harus pantau dulu di manakah dia penurunannya akan sampai kemana. Kita harus lihat dulu. Support di sini. Support di sini. Jelek sekali garisnya. Ini ya. Nah, 3927 ini buletin ya, sesuai dengan fraksi. Ini ada support garis win, di bawahnya juga ada lagi, yaitu 3800. Semoga sih nggak jebol garis win, karena kalau jebol garis win artinya kurang oke nih jadinya. Akra sudah. Dengan BBHI. BBHI cukup menarik ya, dia mantul di atas garis win, momentum masih ada, ini juga masih ada. Mudah-mudahan dia bisa testing 4390 lagi nih, mudah-mudahan. Kita cek hak-hakinya ya, aku penasaran dengan hak-hakinya BBHI.
ada kakinya nih, lumayan. Jadi candle-nya bikin higher high, volumenya ada. Mudah-mudahan sih dia akan ke resistnya nih, ke resist 4390. Oke, lanjut UNTR. UNTR ini dia agak susah nih. Ini perjuangan untuk tembus MA 200-nya ya, belum berhasil dia tembusin di 22.250. Ini masih sideways sih. Kenapa saya bilang sideways? Karena kalau kita tarik, ini seperti kotak ya, dia masih bergerak di area sana aja. Jadi karena sideways, segitiga hijau dan merah ini kita abaikan. Artinya strateginya adalah buy on support dan sell on strength. PTBA. PTBA ini yang menarik karena hari ini dia breakout dari MA 200. Dia ada bikin gap sih. Jadi sebetulnya rentan untuk nutup gap dulu nih. Jadi kalau dia koreksi sebenarnya menarik ya untuk kita spekulatif buy daripada si ADRO. Cuma kalau ADRO kita lihat weekly-nya itu cakep banget loh. Dia ada pola inverted head and shoulder. Mudah-mudahan. Ini juga sebetulnya agak-agak mirip ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih valid. Kalau valid ya artinya lumayan kenaikannya akan cukup lumayan setinggi ini jaraknya. Oke, dengan support PTBA ya, kita cek support. Dia lagi pas nih di MA 200. Closingnya pas di MA 200. Support di bawahnya ada 2390, garis swing-nya di 2360. Resistnya di 2480, 2560. Momentum ada, pixel bagus, jadi cukup oke. Yang penting jangan salah entry. Kalau salah entry, mau sahamnya benar, tetap ya nggak cuan juga. Jadi titik entry itu sangat penting sekali. Wika momentumnya juga melemah nih sama kayak Adi nih. Jadi jaga ya di support 1080. Itu support trennya. Selama dia bertahan di atas itu masih oke. Jadi gerakannya mungkin akan seperti ini. Kemungkinan dia akan turun dan testing dulu. Support terdekat ada di 1125 dan support selanjutnya yang ini ya 1080. Ini support trend. Kalau mantul, maka kemungkinan dia akan ke 1200. Archie saham baru ternyata. Ini masih downtrend ya. Nggak oke lah, aku kurang suka sih karena masih downtrend. Naik sih bisa aja naik karena ini ada divergen sebetulnya. Mudah-mudahan naik. Candle-nya bagus. Volumenya oke lah ya di rata-rata. Serata-rata nih. Di atas garis win ada ini spekulatif lah sifatnya si Archie ini ya. Dengan targetnya ini udah deket target soalnya 585 dan 585, 595, 610. Ini resistnya ya. Archie, Bevin, momentumnya membaik karena walaupun pastel dia mengecil. Ini ada tren, ini jangan salah ya. Jadi walaupun warna hijau, tapi gerakannya begini loh. Ya, jadi kita nggak melihat warna, kita melihat pergerakannya, pergerakan channelnya itu bagaimana. Artinya ini kalau naik, dia hanya akan testing ke sebelah sini nih, 1090. Dengan support di 1000. Berarti ini kalau downtrend begini, segitiga hijaunya kita abaikan. Kita gunakan strateginya, beli di support dan jual di resist. Hanya untuk copet-copet aja. BSDE kelihatan ininya pink, maka sideways ini juga ada kebentuk kotak sideways-nya dengan support di sini, ini ada angkanya 960 dan support yang di sini 936, resist di sini 1020. Bumi momentumnya tidak ada, sideways, volumenya hari ini lumayan sih. Tapi belum gimana ya? Ya, kalau teman-teman berani sih ya. Cuma Bumi ini termasuk saham gorengan berat juga nih.
dengan support di 54, 53, 52. Jangan sampai sangkut ya. Kalau dia ke 51, sebaiknya teman-teman langsung buang. Kalau misalnya ada yang mau tes nih, tes dikit ya, maka harus pahami resikonya bahwa ini saham yang luar biasa beresiko, high risk. Jadi hanya untuk teman-teman yang berani high risk. Dan kalau di 51, dia udah menuju ke 51, bidnya 50, over 51, maka wajib buang. Karena kalau sampai tidur di 50, maka goodbye. Dengan resist di 57, 58. Ini resistnya nih, bisa aja sih besok dia testing harga high-nya lagi di 58. Bumi sudah, Cepin. Cepin ada momentum, gerakannya nih ada gerakan majornya seperti ini nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Pixel hijau-hijau, momentum ada, memang berwarna biru langit tapi menanjak ya. Jadi mudah-mudahan ini karena ketukannya sudah begini, maka mudah-mudahan dia akan testing 6.700 sampai 6.800 atau bahkan ke 6.950 nih, mudah-mudahan. Tapi kalau dia nggak berhasil lewat 6.700, maka jangan lupa untuk take profit di sana ya. Karena ini nggak lewat, ini nggak lewat, ini juga nggak lewat, maka ini kuat nih. Makanya dia warnanya ungu 6.700. Ini Cepin. Oh, support saya belum sebut ya. Tadi resistnya 6.700, support 6475 dan 6250. Cepin sudah, Doit. Doit ini lumayan menarik. Dia sideways, masih momentumnya titik pink sih, tapi hari ini closingnya di atas 310 nih. Ini jadi cukup menarik sebetulnya. Volumenya juga besar. Mudah-mudahan ya, dia bisa testing ke 324 atau mudah-mudahan banget ke 346. Mumpung batubara harganya lagi bagus dan hanya si Doit ini masih di bawah nih harganya. Kita cek kakinya ya. Kakinya setahu saya juga bagus. Tuh, masih bagus ya. Hari ini hijau tuh, lumayan di atas rata-rata. Dan ini 5 menitnya. Kalau teman-teman menggunakan 5 menit, di sini ada spike. Ups. Di sini ada spike. Dan di sini ada action-nya nih. Belum lari jauh sih ini. Kalau mau spekulatif aja, jangan lupa money management. Doit-nya sudah ICBP. ICBP ini sih enggak ya. Enggak begitu oke sih menurut saya. Ini ada resist downtrend. Jadi, wait, saya gambar dulu. Ups. Paling ke area resistnya di sebelah sini nih. Resist 8325, 8450, support di 810. Oke, saya kasih beberapa lagi deh dengan screener HKaki ya kali ini. Yang tadi kan screener Win, kita gunakan screener HKaki-nya. Saya kasih tambah beberapa lagi. Ada BBRI. BBRI tadi Adro udah ya. Harum karena dia jual treasury, kayaknya teknikalnya nggak valid banget deh. Ini kalau treasury selesai, takutnya dia harganya langsung anjlok lagi. Agro kita udah bahas belum? Agro udah ya tadi ya, masih oke. UNTR tadi udah. Amor. Ini saham-saham gorengan sih. Agro, Amor, Kota enggak, Energi, Tins, ENRG, mendingan Tins aja aku cek nih. Tins, HKMU-nya anjlok. FPPA, Zinc, Bank, Doit tadi udah ya, BEPS, PTBA sudah, Bull, Bumi sudah, MLPL, kita cek MLPL aja deh, saya kasih tambah beberapa ya. Kita cek menggunakan HKaki, BBRI, Amor, ENRG, Tins, MLPL. Oke,
BBRI, HKK-nya sih cukup tinggi, dia membentuk higher high. Sebenarnya kemarin saya udah bahas juga ya, sejak di sini nih, ini sehari sebelum right issue-nya, perdagangan right issue-nya selesai. Nah, itu di hari ini tuh. Jadi memang seperti yang saya bilang, kalau misalnya ada right issue, kita menunggu dulu aja sampai right issue-nya selesai. Kalau memang bagus, dia pasti akan naik. Contohnya kayak waktu itu, kalau nggak salah right issue-nya sama ya, itu berhasil, harganya naik. Jadi kita lebih enak gitu, nggak sebagai seorang trader sih ya. Kalau misalnya investor, maka teman-teman mau ikut right issue ya silakan. Tapi sebagai trader sih lebih baik kita menunggu. Apalagi kalau teman-teman nggak mau pusing dengan segala dramanya. Wait. Ya, ini ada resist trend, jadi mudah-mudahan sih bisa breakout. Kalau breakout lagi, maka targetnya akan ke sini ya, di area 4000. Mudah-mudahan sih nyampe nih. Kita cek win-nya juga deh, BBRI. Volumenya kok begini ya. Ini ada resist. Kalau support resist, analisa teknikal, lebih baik kita menggunakan chart win. HKK kita hanya untuk ngecek HK-nya ya, bandarmologinya. Ini ada resist di 3880 dan di 4000. Support di 3730. BBRI-nya sudah. Amor, kita cek Amor. Amor ini saham apa ya? Harus cek dulu Amor itu likuiditasnya berapa nih. Kalau cek likuiditas juga di chart win. Lumayan sih liquid ya. Cuma momentumnya agak melemah, dia lagi on support, HKK-nya cukup oke. Mudah-mudahan sih ini karena ada tren sini, mudah-mudahan dia bisa naik ya. Index Finance. Cuma untuk teman-teman, sebentar. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya mau spekulatif, jangan banyak-banyak dulu. Jangan lupa money management, jadi gunakan porsi kecil aja nih. Ininya sih menarik ya. Mudah-mudahan dia bisa naik ke atas testing ini nih. Resist di area 4000. Amor sudah, energi udah kelihatan langsung kalau bentuknya kayak gini, ini tidak valid. Kemungkinan bandarnya hanya tukar-tukaran barang. TINS. TINS ini cukup oke. Komunitasnya juga bagus. TINS kita udah bahas tadi ya, belum kan? Oke, belum. TINS bagus, komunitasnya juga bagus. Ini ada HK-nya. Ini oke. Dia memang lagi sideway nih, masih sideway di area sini. Tapi mudah-mudahan segera breakout ya. Kalau breakout dia bisa ke area ini saya kasih tahu dulu supportnya. Supportnya ada di 1450, resistnya di 1610. Ini sekarang dia juga lagi di resist sih. Kalau dia belum naik, maka mungkin dia akan sideway dulu. Jadi sabar aja, selama dia nggak breakdown dari supportnya 1450, maka masih oke. Kalau dia breakdown, maka ya jadi tidak oke ya. Support, resist 1610, 1650, dan sampai 1715. TINS, MLPL. MLPL cukup menarik. Dia masih berada di atas garis win. Mudah-mudahan dia bisa ke 630 ya. Dengan supportnya sekarang kalau support garis win di 550, di bawahnya juga ada 525. Selama bertahan di atas garis win masih bagus nih. Mudah-mudahan dia akan ke resist 630. MLPL, oke, itu menjadi saham yang terakhir, maka sudah berakhir pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Jika dirasa bermanfaat, please komen di bawah ini. Jadi sampai ini kira-kira bermanfaatnya itu seperti apa? Teman-teman banyak belajar nggak? Dan bisa mendapatkan cuan nggak? Gitu. Semoga teman-teman yang lainnya yang nonton YouTube ini juga bisa semangat untuk belajar lebih giat lagi ya.
Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan semoga teman-teman dapat cuan selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.